Umat Tuhan yang terkasih, tema hari ini adalah menanti Tuhan tanpa ragu. Dan tadi telah dikatakan oleh Penatua William bahwa ini minggu Advent yang ketiga dengan pesan tentang Gaudete, tentang sukacita. Ini yang diharapkan oleh Tuhan buat kita bahwa dalam penantian itu ada sukacita. Menanti Tuhan itu harus dengan perasaan yang sukacita, gembira, perasaan bahagia, karena kita meyakini bahwa kedatangan Tuhan merupakan peristiwa yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan, penyelamatan yang sempurna bagi mereka yang menantikan Dia. Maka menanti Tuhan memang harus dengan perasaan yang seperti ini, ya. Ada sukacita, kegembiraan, kebahagiaan yang kita rasakan dalam masa-masa penantian yang kita sedang lakukan. Saudara umat Tuhan, faktanya banyak orang menanti Tuhan bukan dengan perasaan yang gembira, bukan dengan perasaan yang bersukacita. Ada orang-orang yang menanti Tuhan dengan perasaan yang enggak karuan, enggak jelas, dengan perasaan yang mungkin bingung, linglung, ragu, khawatir, dan takut. Mengapa? Oleh karena mereka membayangkan kedatangan Tuhan dengan cara yang lain. Kalau Tuhan datang, yang dibayangkan adalah dunia pasti apa? Kiamat. Dunia akan kiamat, dunia akan kelar. Dunia akan mengalami sesuatu yang di luar sukacita, di luar kebahagiaan. Yang dibayangkan adalah dunia akan penuh dengan penderitaan, bencana, perang, kelaparan, kesusahan di mana-mana dengan tingkat yang berlipat-lipat. Maka orang kemudian menunggu Tuhan atau enggan menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan dengan cara perasaan yang kalut, perasaan yang negatif. Membayangkan kesusahan yang akan dialami, penderitaan yang akan terjadi. Atau bahkan orang mungkin enggan menunggu Tuhan, enggak mau lagi nunggu Tuhan. Orang sibuk dengan kesehariannya, pekerjaannya, pencapaiannya, usahanya, dan enggan menunggu Tuhan. Nah, kita berharap kita dimampukan Tuhan untuk menunggu Tuhan, dan menunggu bukan dengan perasaan yang kalut, bukan dengan perasaan yang takut, atau perasaan yang terlalu terbeban, tapi dengan perasaan yang gaudete, perasaan dan pengalaman yang bersuka cita. Umat Tuhan, dalam teks Injil pada hari ini, Yohanes diungkapkan telah ditangkap dan dipenjara. Dan dalam penjara dia hanya bisa menjadi seorang pendengar yang baik tentang apa yang terjadi di luar penjara. Dan dia sangat care, sangat mengikuti apa yang terjadi dengan Yesus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia karyakan, dia mengamati dengan informasi yang didapat dari para muridnya. Dan makin hari dia ingin memperjelas apakah memang Yesus merupakan nabi atau Mesias yang dinantikan, yang diharapkan oleh umat Israel. Dan kita mendapat pemahaman bahwa kemudian memang Yohanes memiliki pemaknaan yang awalnya sangat kuat tentang Yesus. Dalam perjumpaan di Sungai Yordan, dia dengan lantang mengatakan bahwa inilah anak domba Allah. Inilah dia orang yang diurapi oleh Allah. Inilah dia yang diutus Allah untuk menjadi Mesias, menjadi juru selamat bagi umat manusia. Tambah lagi dengan peristiwa ketika langit terbuka. Dia melihat Roh Kudus turun dalam rupa merpati dan hinggap pada Yesus. Dengan suara tambahan yang menggelegar dari sorga yang menegaskan bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ada pengakuan yang kuat dalam hati Yohanes bahwa inilah dia orang yang mulia, yang bahkan menunduk, membuka kasutnya pun aku merasa tidak layak.
Saudara Tuhan, belakangan kemudian kita melihat bahwa Yohanes juga punya perasaan yang berkembang dan makin bingung dan ragu dengan hal itu. Mengapa? Oleh karena rupanya sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, Yohanes punya pandangan yang tersendiri tentang Mesias. Dalam minggu yang lalu kita mendengar kabar apa yang disampaikan oleh Yohanes bahwa Mesias itu adalah seorang yang memang Tuhan pilih, Tuhan utus menjadi seorang hakim yang akan memisahkan benih-benih gandum antara benih yang berisi dengan benih yang kosong. Dia punya kuasa untuk menempatkan benih yang berisi pada lumbungnya, sementara benih-benih yang kosong akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, kemudian mereka akan sirna. Mereka akan lenyap. Mereka akan dilupakan. Atau seperti seorang tukang kebun yang di tangannya sudah siap dengan golok atau dengan kapak. Dia berkuasa untuk memangkas, bahkan menebang pohon-pohon yang dianggap tidak berbuah atau mungkin yang berbuah tapi buahnya buah yang buruk, buah-buah yang busuk. Ini gambaran yang dimiliki oleh Yohanes, seorang Mesias yang dengan powernya, dengan kuasanya akan menghakimi dunia dengan tadi ya, sebagian diselamatkan, sementara sebagian yang berdosa akan dihakimi dengan penghakiman yang tanpa ampun. Umat Tuhan, makin lama Yohanes makin ragu dengan Yesus, karena Yesus bukan orang yang frontal menghadapi orang-orang yang lalim, bukan orang yang frontal menghadapi orang-orang yang berdosa, bukan orang yang berani dengan tegas menghardik orang-orang yang berdosa. Kalau kita bandingkan antara Yohanes dengan Yesus, memang ada dua pribadi yang sangat kontras. Ya, Yohanes yang cenderung menarik diri, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi di padang gurun, makan dengan makanan yang sangat sederhana, hanya dengan madu dan belalang. Tapi dia seorang yang sangat berani, seorang yang sangat tegas, bahkan keras dalam menyuarakan firman Tuhan, bahkan dalam menghardik orang-orang yang berdosa. Sementara Yesus dalam pendengaran Yohanes, seorang yang justru bergaul dengan keramaian, bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Bahkan dia tinggal bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka, dan menyentuh kehidupan orang-orang yang berdosa. Dan makin hari memang Yesus makin dicintai oleh banyak orang, dan makin dirasakan cinta kuasanya yang memulihkan kehidupan, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena, dialami oleh Zakheus pemungut cukai, oleh Matius, dan para pelacur, serta orang-orang yang kerasukan yang lain yang merasakan lawatan dan kuasa Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, namun ini yang menjadi tantangan kita ya pada zaman-zaman ini, bahwa antara Yohanes yang seusia barangkali hanya beda 6 bulan dan yang semasa dengan Yesus masih punya pandangan yang berbeda tentang sosok Mesias yang dihadirkan oleh Allah dalam pribadi Yesus. Dan makin hari, makin jauh dari peristiwa itu, kita makin juga punya tantangan yang sangat besar, yang sangat luas tentang sangat mungkinnya kita punya pandangan yang beda lagi, begitu ya, dengan Yohanes, beda lagi dengan sosok Mesias yang kita harapkan. Dan saya berpikir bahwa makin jauh dari peristiwa Natal pertama, ya, dengan peristiwa kedatangan yang kedua ini, kita ditantang menghadapi berbagai paradigma yang berbeda-beda, pandangan yang berlainan, bahkan mungkin juga yang menyesatkan. Ya, yang membuat kemudian orang menjadi linglung, menjadi bingung dengan pandangan mana yang benar, pandangan mana yang seharusnya dipegang oleh kita sebagai orang-orang yang percaya. Minggu lalu saya kedatangan tamu 3 orang perempuan, orang Korea. Saya baru pertama kali ketemu orang Korea di rumah ini ya. 3 orang perempuan masih muda, saya mungkin menduga ada yang belasan tahun, ada juga yang memang sudah parubaya, ya. 2 yang sangat muda dan 1 yang cukup senior. Nah, mereka datang ke rumah karena mereka mau berkeliling mencari orang-orang Kristen, rumah-rumah yang Kristen,
dalam rangka melakukan percakapan tentang apa yang mereka yakini tentang Tuhan. Nah, kemudian karena mereka tahu di rumah kami ada Merry Christmas, ya ada tulisan di pintu rumah, jadi mereka yakin itu Kristen dan mereka kemudian minta untuk bisa bertamu. Kami menerima mereka dan kami kemudian ngobrol selama 1,5 jam dan kami kemudian tahu bahwa mereka dari kalangan sebuah gereja di Korea yang punya pandangan tentang Tuhan Ibu. Tuhan Ibu. Saya baru dengar ada Tuhan Ibu dan saya pengen juga tahu, maka saya kemudian dialog dengan mereka dan baru tahu bahwa ada Tuhan Ibu. Ya. Dan ya, mereka menegaskan bahwa ada Tuhan Ibu. Kemudian saya katakan, kalau gitu ada 4 pribadi Allah dong yang disembah. Kalau ada tambahan yang keempat Tuhan Ibu. Mereka bilang enggak, bukan 4 tapi cuma 2. Ya. Tuhan atau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mereka anggap kemudian ini hanya berganti-ganti wujud, ya, berganti-ganti peran, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan yang kedua adalah pribadi Tuhan Ibu. Dan ini bikin saya heran juga ya, kok ada pengajaran yang begini berkembang dari Korea sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke kampung-kampung, ya, tempat di mana saya tinggal. Mereka begitu gencar dalam rangka menyampaikan pengajaran ini, ya, tentang Tuhan Ibu. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Ibu itu adalah Yerusalem surgawi, ya, Yerusalem surgawi yang nanti di mana orang akan berjumpa dengan Yerusalem surgawi. Mungkin karena kan kalau ada Jakarta ibu kota Indonesia, begitu ya. Israel dengan ibu kotanya di Yerusalem, kemudian juga sorga mungkin dengan ibu kotanya Yerusalem surgawi. Ya, kemudian mereka katakan inilah ibu yang kita akan temui kelak dalam kerajaan sorga. Kalau dunia ini berpasangan, laki-laki perempuan, langit, bumi, air, darat, maka juga mereka membayangkan begitu ya, pasti ada antara Tuhan Bapa dan juga Tuhan Ibu. Dan herannya mereka dengan gencar menyampaikan ini begitu ya, sampai tadi malam mereka masih WA saya, pengen ketemu lagi, pengen ngobrol lagi. Padahal mereka udah tahu saya pendeta, ya, dan mereka masih begitu gencar untuk bisa bertemu dan mereka menyampaikan apa yang menjadi keyakinan pandangan mereka tentang Allah dan tentang Tuhan Ibu. Saya membayangkan betapa luas godaan yang dialami oleh umat Tuhan, ya, yang setiap waktu mungkin akan bertemu dengan pandangan-pandangan yang berbeda tentang Allah, tentang sorga, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan sampai sekarang masih ada juga yang mengatakan bahwa kiamat itu tinggal tunggu waktu 1,5 tahun lagi, ya. Sampai pernah ada yang bikin panitia penyambutan kiamat. Cuma karena pandemi ini mereka bubar panitianya dan nggak jadi. Ya, sampai begitu yang terjadi, saudara umat Tuhan, bahwa sangat mungkin kita menghadapi tantangan beda persepsi tentang Tuhan, tentang cara Tuhan bekerja, tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini yang perlu sama-sama kita pelajari bagaimana memiliki pandangan yang tepat, pandangan yang benar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, diungkapkan dalam teks pada hari ini bahwa dalam rangka menjawab pertanyaan dari Yohanes, Tuhan mengatakan bahwa pergilah dan bilang kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Bagaimana orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan bagi mereka yang miskin, yang tanpa pengharapan, kepada mereka diberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Juga berbahagia mereka yang tidak menjadi kecewa dan yang menolak aku. Saudara Tuhan, jawaban ini bukan diberikan oleh Yesus dalam rangka memenuhi pandangan yang dimiliki oleh Yohanes, pandangan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada umumnya pada waktu itu. Ini merupakan pandangan yang didasarkan pada nubuatan Yesaya tentang kedatangan Mesias. Mesias yang datang memang dalam rangka menghadirkan pemulihan, menghadirkan kebaikan, bukan perang dan bukan bencana.
Digambarkan bahkan dalam Yesaya bagaimana kemudian padang gurun, padang kering, padang belantara, tanah yang gersang akan bergirang, mereka akan bersorak-sorai, mereka akan berubah menjadi kolam yang hangat, menjadi tempat yang berbunga di mana ada pemulihan, perubahan yang total, karya kehidupan yang jauh lebih indah. Ini yang saya kira perlu sama-sama kita miliki, bahwa kedatangan Tuhan itu bukan dalam rangka gagah-gagahan ya, seperti pahlawan yang ingin bertarung, berperang, mengalahkan, menaklukkan, menghancurkan, membunuh, mematikan, bukan dalam rangka itu. Tapi dalam rangka mau menghadirkan keajaiban, mukjizat, mendatangkan kepada manusia anugerah Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan kehidupan, yang bahkan juga nanti akan menyediakan keselamatan yang sempurna bagi mereka yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dengan cara ini kita akan menunggu Tuhan dengan perasaan yang senang, perasaan yang gembira, perasaan yang bersuka cita, karena kita tahu bahwa kalaupun Tuhan datang pada hari ini, saya tahu Dia datang untuk saya, untuk memberikan kebaikan kepada saya. Ya. Kalau hari ini Tuhan mau datang, mungkin kalau hari ini ya, kita nggak akan kelar dengan Piala Dunia. Ya. Orang sedang semifinal, belum final nih ya. Nggak masalah ya. Kita mungkin nggak akan kelar dengan perayaan Natal. Bahkan mungkin dekorasinya belum lengkap ya. Panitia ya. Tapi nggak masalah ya. Kalaupun hari ini Tuhan datang, Natalan nggak jadi nih tahun ini. Ya. Kita mungkin nggak akan gunakan baju yang sudah kita beli buat Natalan. Kalau tuh hari ini datang, kita mungkin nggak akan bisa begibah lagi ya. Begibah, gosip. Kita mungkin nggak akan lagi bisa nonton drakor. Gak lagi bisa liburan kemana-mana kalau Tuhan datang pada hari ini. Kira-kira rela nggak dengan semua itu? Rela nggak? Nggak rela. Rela. Rela nggak Natalan lagi, rela nggak bisa liburan lagi. Liburan langsung ke surga begitu? Rela? Kalau rela, saya kira kita akan siap menanti Tuhan dengan, ya kapanpun Tuhan mau, kapanpun Dia katakan sudah waktunya, kita siap dengan perasaan yang bahagia, perasaan yang tenang. Tuhan, kami siap untuk Tuhan lawat, Tuhan hampiri, dan Tuhan pulihkan dengan karya Tuhan yang terbaik. Ya, istri saya minggu lalu agak kesal dengan saya karena dia nanya iseng ke saya, kalau saya mati, kamu kawin lagi enggak? Terus saya pikir, saya kan masih muda ya. Baru 40 tahun kan ya. Kalau sampai 30 sampai 70 tahun berarti kan 30 tahun lagi tuh ya. Kalau sendirian kan kayaknya sepi ya. Terus saya bilang ke dia spontan, ya iyalah kawin lagi. Dan dia sewot dan dia diamkan saya sekian jam ya. Mungkin dia pikir saya nggak setia, saya kurang cinta sama dia. Mungkin dia lupa kalau saya kan janji waktu nikah kan cuma ya sampai maut memisahkan kan ya. Jadi kalau dia sudah mati kan ya udah kelar kan ya janjinya ya. Jadi udah selesai urusannya. Jadi kalau mau cari lagi yang lain kan ya boleh begitu ya. Tapi itulah yang terjadi, bahwa dia kurang happy dengan jawaban yang saya katakan. Mungkin juga banyak orang yang menanti Tuhan dengan perasaan yang begini ya, bahwa mereka terlalu mikirin yang lain-lain, terlalu mikirin yang macam-macam. Kalau saya nanti dipanggil Tuhan, kalau Tuhan datang menjemput saya, kemudian bagaimana dengan dengan suami saya, dengan keluarga saya, dengan anak saya, gimana dengan usaha saya, pekerjaan saya, gimana dengan harta saya, gimana dengan banyak hal yang lain. Orang kemudian jadi enggan menunggu Tuhan dengan perasaan yang tenang,
perasaan yang lega, perasaan yang gembira. Seharusnya, ya kalau Tuhan sudah panggil kita, ya yang lain biarlah menjadi bagian Tuhan. Tentu Tuhan juga akan pelihara semuanya, pelihara orang tua kita, anak kita, begitu ya. Pasangan kita juga dengan cara Tuhan yang terbaik, dengan karya Tuhan yang terindah. Kita hanya perlu pada hari ini mempersiapkan diri untuk semakin setia nunggu Tuhan, ya, setia tentu dengan karya kerja yang aktif, seperti yang pada hari ini diungkapkan oleh rekan-rekan yang akan dilantik di kepengurusan Tabita. Ini nggak ada yang umur saya nih di pengurusan ini. Artinya nih sudah pada senior dan sudah pada nunggu Tuhan datang cepat-cepat. Semoga bukan karena pengen Tuhan mau datang kemudian mau melayani, bukan karena itu ya, bukan karena waktu ya, bukan karena usia, tapi ini karena memang sebuah panggilan yang Tuhan berikan pada kita dan harus dijawab dengan sebuah kesediaan yang besar. Jadi ini cara yang indah buat mengisi waktu nunggu Tuhan, yakni melayani, memberi diri, mempersembahkan talenta, mempersembahkan waktu yang terbaik untuk mendatangkan pemulihan bagi orang-orang yang lain. Di Tabita ini sangat berarti. Bagaimana kemudian gereja hadir, Tabita hadir di tengah duka yang sedang dialami oleh orang-orang yang kehilangan keluarga yang mereka cintai. Semoga Tabita ke depan makin luas dampaknya, makin besar pengaruhnya dalam rangka memulihkan kehidupan, terutama mereka yang sedang berduka, kehilangan keluarga yang dicintai, dan mereka makin dikuatkan, dituntun oleh Tuhan, semakin mengalami bahwa Tuhan hadir, ya, dalam kehidupan kita, dalam masa-masa penantian yang kita lakukan di saat-saat ini. Tuhan menolong semua kita, menolong teman-teman, rekan-rekan yang akan dilantik pada hari ini. Semoga semua karya kita makin hidup, makin berdampak, makin luas dalam rangka memulihkan kehidupan seperti yang Mesias lakukan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.